Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Isabella Krisanti dengan NIM A11-2022-14786. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi saya, yaitu yang tentang klasifikasi diabetes menggunakan machine learning. Tujuan utama proyek ini adalah membangun model untuk memprediksi apakah seseorang terindikasi diabetes atau tidak berdasarkan beberapa fitur kesehatan, di mana target yang diprediksi adalah outcome 0 sebagai tidak diabetes dan 1 sebagai diabetes. Di sini yang pertama saya ada import library. Pertama saya melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu dengan Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi, serta library dari sklearn untuk preprocessing, modeling, dan evaluasi. Saya juga menggunakan pipeline dan kolom transformer agar alur preprocessing dan modeling lebih rapi serta menghindari data leak. Yang selanjutnya adalah import data. Saya import data dari file CSV. Selanjutnya saya menampilkan beberapa baris awal untuk memastikan dataset berhasil dan kolomnya sesuai. Dataset ini adalah dataset dari kesehatan yang berisi fitur numerik seperti pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah EDA atau struktur data. Untuk yang pertama, saya akan mengecek struktur data terlebih dahulu, di mana di sini ada jumlah baris dan kolom menggunakan shape. Untuk tipe datanya menggunakan data types, dan distribusi kelasnya dengan target outcome. Tujuan pengecekan distribusi target ini adalah untuk melihat apakah dataset seimbang atau tidak. Karena kalau tidak seimbang, maka model biasanya bisa bias memprediksi kelas mayoritas. Yang selanjutnya adalah statistik deskriptif, di mana di sini saya menampilkan statistik deskriptif seperti mean, max, dan quartile menggunakan describe. Dari sini saya bisa melihat rentang nilai tiap fitur dan mengetahui apakah ada nilai yang tidak wajar. Selanjutnya adalah missing value dan nilai 0 yang tidak realistis. Pada dataset ini, beberapa fitur klinis tidak mungkin bernilai 0, seperti glucose, blood pressure, skin thick, insulin, dan BMI. Umumnya nilai 0 pada fitur ini adalah diperlakukan sebagai missing lalu diimputasi. Karena pada dataset medis, nilai-nilai tersebut sebenarnya tidak mungkin 0 secara realistis, sehingga nilai ini dianggap sebagai data bermasalah atau missing value. Selanjutnya adalah ada distribusi dan outliner secara visual. Di sini saya menampilkan histogram sederhana. Di sini ada distribusi pregnancies, distribusi glucose, blood pressure, skin thick, insulin, dan BMI, dan diabetes brain function. Selanjutnya ada heatmap korelasi. Di sini saya melakukan analisis korelasi menggunakan Pearson correlation dalam bentuk heatmap. Dari heatmap terlihat bahwa glukos memiliki korelasi paling tinggi dengan outcome, yang berarti semakin tinggi kadar glukosa, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami diabetes. Selain itu, BMI juga berkorelasi cukup kuat dengan outcome, yang berarti obesitas atau berat badan berlebih juga meningkatkan risiko diabetes. Sedangkan fitur lain seperti age, pregnancy, insulin,
food preserve tetap membantu, walaupun korelasinya lebih kecil. Kesimpulan dari heatmap ini adalah semua fitur masih layak digunakan dan tidak ada korelasi ekstrim antar fitur yang perlu dibuang. Untuk ringkasan dari edaannya adalah dataset berukuran 768 baris dan 9 kolom yang berisi 8 fitur dan 1 target, di mana target tidak seimbang, ekstrim, atau kelas 0 lebih banyak dari 1, sehingga optimasi dapat mempertimbangkan resampling atau smooth, dan ada banyak nilai 0 pada beberapa fitur klinis yang tidak realistis, diperlakukan sebagai missing value dan reputasi. Korelasi membantu memilih model dan memahami fitur yang dominan seperti glucose sering kuat pada outcome. Selanjutnya adalah pre-processing. Setelah EDA, saya melakukan pre-processing sebelum training model, di mana tahap pre-processing yang dilakukan meliputi memisahkan data menggunakan fitur X dan Y, melakukan split data menjadi train dan test, membuat pipeline pre-processing ada data konsisten untuk semua model. Pre-processing ini termasuk penting karena untuk model seperti logistic regression dan KNN, yang sensitif terhadap skala data. Untuk evaluasi model sendiri, saya menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Karena in data medis, saya fokus pada false negatif, yaitu kondisi di mana pasien sebenarnya diabetes atau outcome sama dengan 1, tapi diprediksi tidak diabetes atau outcome sama dengan 0. Untuk false negatifnya berbahaya karena pasien bisa tidak mendapatkan penanganan. Yang pertama ada logistic regression. Yang pertama adalah logistic regression, di mana model cukup baik untuk menganalisis kelas 0, tetapi masih banyak diabetes yang tidak terdeteksi karena false negatifnya tinggi. Artinya logistic regression kurang optimal untuk screening. Yang selanjutnya ada KNN. Pada KNN sendiri, positifnya lebih tinggi dibandingkan logistic regression dan false negatifnya lebih rendah. Yang artinya KNN lebih baik dalam mengangkat pasien diabetes, tetapi tetap ada cukup banyak untuk kasus yang miss. Selanjutnya ada decision tree. Pada decision tree sendiri, performanya kurang stabil, false negatifnya masih tinggi, sehingga model ini tidak sebaik yang model lainnya. Yang terakhir ada random forest. True negatifnya paling tinggi, false positifnya paling rendah, dan true positifnya cukup tinggi, jadi performanya yang paling seimbang. Dan di sini, dan oleh karena itu, saya memilih random forest sebagai model terbaik pada baseline kali ini. Dan selanjutnya adalah perbandingan model atau metrik model. Setelah semua model diuji, saya membuat tabel dan grafik perbandingannya seperti perbandingan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1. Dari hasil perbandingan, model dengan performa terbaik secara keseluruhan adalah random forest. Yang selanjutnya adalah optimasi model terbaik. Karena random forest menjadi baseline terbaik, saya melanjutkan dengan optimasi menggunakan SMOT, di mana SMOT adalah untuk menangani ketidakseimbangan kelas, terutama agar kelas minoritas outcome atau satu lebih banyak dari model lebih sensitif menangkap diabetes. Selanjutnya, saya juga menggunakan grid search CV untuk mencari kombinasi hiperparameter terbaik yang meningkatkan performa model. Setelah smooth dan tuning, hasilnya menunjukkan bahwa true positif meningkat dan false negatif menurun. Artinya, model lebih baik mendeteksi diabetes, namun terdapat trade-off di mana false positif meningkat sehingga akurasi bisa menurun. Walaupun begitu, dengan kasus ini, medis lebih baik dengan model yang sedikit lebih banyak waspada atau FP naik daripada gagal mendeteksi diabetes atau FN tinggi. Ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah optimasi, di mana akurasinya ada 0,77, presisinya 0,70, recallnya 0,61, F1 ada 0,65 menjadi akurasinya 0,74, presisinya 0,60, recallnya 0,83, dan F1-nya 0,69. Di sini ada perbandingan. Ya, untuk akurasinya, perbandingan precision, akurasi, recall, dan F1. Dan untuk kesimpulan dari proyek ini adalah dataset diabetes bisa diklasifikasikan menggunakan beberapa algoritma machine learning.
Daripada baseline model, Random Forest memberikan pesona paling stabil dan seimbang. Optimasi dengan Smooth dan Grid Search CT membantu menurunkan false negatif sehingga model lebih baik untuk mendeteksi diabetes. Dan yang terakhir, model terbaik dipilih tidak hanya berdasarkan akurasi, tapi juga mempertimbangkan recall kelas positif dan resiko false negatif. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.